Pagi, teman-teman. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait qualitative research method, yaitu dalam riset HI, ada yang namanya qualitative research ya. Dan ini nanti kita akan fokus bahas terkait cara pengumpulan data. Ada dua hal, yaitu interview dan juga online survey. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, mengapa di riset kualitatif itu memang seringkali ya dipakai di HI? Karena memang untuk isu-isu HI yang memang mengkaji terkait peran aktor, kemudian mengkaji terkait fenomena sosial, dan juga terkait makna suatu aktivitas, kemudian terkait perspektif suatu aktor, dan juga terkait hal-hal sosial yang sifatnya dinamis dan juga kompleks itu memang paling cocok dianalisis menggunakan metode kualitatif. Karena bayangkan jika misalnya kita akan mengkaji bagaimana, ini hanya contoh ya, kita akan mengkaji bagaimana Indonesia berdiplomasi dengan Korea Selatan terkait ekonomi misalnya. Ketika digaji dengan kuantitatif, dianalisis menggunakan rumus-rumus, itu akan nggak cocok. Sehingga lebih cocok menggunakan riset kualitatif ya. Nanti bisa pakai eksploratif maupun deskriptif maupun eksplanatif kayak begitu. Nah, itulah kenapa di isu HI lebih banyak menggunakan metode kualitatif dibandingkan dengan kuantitatif. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan fokus bahas terkait dua cara pengumpulan data di riset kualitatif. Yang pertama, interview. Nah, mengapa sih teman-teman perlu melaksanakan interview? Jadi, memang ya di riset HI, ini lebih banyak pengumpulan data dengan mereview literatur ya. Namun, juga ada cara lain, seperti interview atau wawancara. Nah, pertanyaannya, mengapa kita terkadang perlu untuk melakukan wawancara? Yang pertama adalah teman-teman, terkadang wawancara dibutuhkan untuk mencari suatu masalah atau topik yang akan dikaji. For example, sebenarnya peneliti itu sudah tahu nih akan mengkaji apa ya, tapi topik mendalam dan juga rumusan masalah dia masih bingung. Dia sudah melakukan review literatur, tapi nggak cukup nih datanya di review literatur, sehingga dia melakukan suatu interview ke informan yang dianggap paham terkait topik yang akan dia kaji. Sehingga dia akan menemukan masalah kunci dan juga masalah yang menarik. Dia akan menemukan rumusan masalah yang paling strategis yang dapat dia kaji ya, dari sumber pertama, yaitu dari informan tadi. Nah, yang kedua, terkadang data dari internet, dari review literatur itu tidak cukup untuk memenuhi rumusan masalah. Itulah kenapa researcher perlu untuk interview mendalam ke informan supaya dapat data yang sangat kompleks ya, sehingga datanya bersifat jenuh atau sudah mendalam begitu. Nah, yang ketiga, interview itu dilakukan agar untuk memastikan keabsahan data. Terkadang data dari internet misalnya itu kan kita nggak bisa memastikan ya terkait keabsahan data, terkait keakuntablean data gitu. Nah, untuk memastikan kebenaran data, kita mengeceknya dari interview. Kita memastikan data dari internet dipastikan ke informan dari interview ya. Apakah sudah benar nih data dari website apa misalnya terkait topik yang dikaji. Sehingga memang sangat krusial melakukan interview untuk melengkapi suatu riset. Namun lagi-lagi ini kan juga tergantung dengan kepentingan riset ya untuk menjawab rumusan masalah. Jadi peneliti boleh untuk memilih rumusan masalah, boleh memilih cara pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan risetnya peneliti. Tapi kita akan mencoba mengkilas gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk jenis interview atau wawancara, di riset kualitatif ada tiga jenis interview ya. Yang pertama, structured interview. Nah, kalau structured interview, peneliti ini datang ke lapangan dengan membawa list pertanyaan. Kemudian, nanti dia akan bertanya dengan sangat saklek ya, dengan sangat strict sesuai dengan alur dan juga rumusan pertanyaan yang dia bawa dari rumah gitu ya. Jadi ketika dia bertanya hanya fokus pada rumusan hanya fokus pada list pertanyaan. Meskipun informan memberikan informasi baru, namun dia tidak menanyakan lebih dalam terkait info tersebut, karena memang dia hanya fokus pada list pertanyaan yang sudah dia susun sebelumnya. Nah, kedua, semi-structured interview. Interview jenis ini sifatnya semi terstruktur, dalam arti interviewer datang ke informan itu sudah membawa list pertanyaan. Tapi dia sudah bertekad bahwa ketika informan memberikan informasi baru, dia juga akan menggali lebih dalam apa yang disampaikan oleh informan. Sehingga otomatis data yang dia dapat itu lebih kompleks karena list pertanyaan dia dapat jawabannya dan juga dia menemukan info baru dari informan. Begitu. Nah, yang ketiga namanya adalah unstructured interview. Ini interview memang dilaksanakan tidak terstruktur. Dalam arti interviewer berangkat dari rumah itu nggak bawa list pertanyaan. Namun dia sudah paham betul nanti ketika interview dia akan bertanya apa.
dia akan mencari data apa gitu. Jadi memang meskipun dia nggak bawa list pertanyaan, dia sudah paham terkait jalannya interview ya, sehingga dia nanti akan mengalir saja. Dia kepikiran nanti pertanyaan apa yang sesuai dengan kebutuhan risetnya dia, dan ketika informan memberikan jawaban dan informasi, dia akan menggali informasi lanjut dan lanjut dari jawaban informan. Seperti itu. Nah, lagi-lagi nanti teman-teman bisa untuk menentukan ya, untuk menjawab rumusan masalahnya teman-teman lebih cocok pakai interview yang jenis apa. Begitu. Nah, terkait jumlah informan dalam wawancara. Dalam riset kualitatif di isu-isu hubungan internasional, itu tidak ada yang namanya batasan jumlah minimum informan. Yang penting, teman-teman nanti bisa untuk menjawab rumusan masalah. Dan juga ketika risetnya teman-teman diujikan, itu bisa untuk lolos uji hasilnya. Nah, jadi memang tidak ada batasan minimal jumlah informan. Yang penting, datanya sudah mencukupi kebutuhan riset. Nah, yang bisa mengukur siapa? Yang jelas adalah peneliti, kemudian supervisor risetnya teman-teman. Gitu sih. Nah, kalau memang satu informan dianggap sudah cukup, maka data dianggap sudah jenuh. Ketika informan nggak cukup datanya, maka ditambah informan yang lain. Namun, ketika misalnya di tengah-tengah jalannya riset, ternyata teman-teman ngerasa data dari informan A tidak cocok dengan risetnya teman-teman, teman-teman mau nggak mau harus mengganti informan yang lain. Begitu. Begitu ya. Jadi lagi-lagi balik dengan rumusan masalah dan juga keperluan data. Jumlah informan dianggap cukup jika misalnya sudah mencukupi keperluan data. Dan juga ketika diujikan, itu sudah sesuai dengan keinginan dan juga keperluan riset dan juga supervisor sudah menyetujui kejenuhan data teman-teman. Begitu. Nah, gimana nih sekiranya untuk tips melaksanakan interview? Teman-teman, interview ini dia challenging sih ya. Kenapa saya bilang challenging? Karena ini kan tantangan tersendiri, karena untuk me-reach out informan itu juga nggak mudah, apalagi jika informannya memang informan yang agak busy gitu ya. Nah, kemudian maka teman-teman harus menjelaskan tujuan riset yang jelas dan sopan kepada informan, supaya Bapak Ibu beliau ini bisa untuk memberikan waktu ke teman-teman. Kemudian kedua, bangun hubungan yang relasional. Dalam arti, teman-teman sekiranya harus punya banyak channel ya, harus punya banyak link untuk me-reach out informan yang memang teman-teman butuhkan untuk keperluan riset. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menjamin kerahasiaan informasi dan juga data informan jika misalnya beliau meminta. Karena terkadang informan itu memberikan syarat bahwa yang pertama mungkin beliau ingin dirahasiakan datanya, data diri ya. Atau mungkin saja beliau ada ukuran data mana yang nggak bisa disampaikan di ranah publik. Nah, teman-teman harus bisa untuk memfilter sekiranya mana yang bisa disampaikan di ranah publik, mana yang sifatnya privacy. Begitu. Kemudian yang keempat, teman-teman harus membuat interview prosesnya nyaman untuk interview informan dan juga interviewer. Kemudian yang kelima, apresiasi. Apresiasi ini teman-teman perlu untuk memberikan suatu apresiasi kepada informan, misalnya dengan mengucapkan terima kasih kah, atau misalnya nanti dengan mencantumkan terkait keterlibatan informan ya dalam riset untuk memberikan data misalnya. Jadi ini merupakan tips melakukan interview. Begitu. Ini terkait interview, kita lanjut ke online survey. Nah, jadi selain interview, para researcher itu juga menggunakan survei online untuk mengumpulkan data. Kenapa begitu? Di riset kualitatif, kita perlu untuk menganalisis lebih mendalam ya. Semakin lengkap data, akan semakin jenuh risetnya. Akan semakin jenuh data risetnya, maksud saya. Dalam arti nanti datanya akan semakin lengkap gitu. Sehingga pengumpulan data survei online ini menjadi pilihan yang mutakhir karena nanti dia bisa untuk mengukur persepsi, kemudian sikap, dan juga opini secara sistematis. Dan riset dari survei online hasilnya nanti bisa untuk menjangkau populasi yang lebih besar. Kemudian, terkadang meskipun ini riset kualitatif di isu HI, dia tetap butuh data kuantitatif ya. Nah, data kuantitatif salah satunya didapatkan dari hasil survei online. Kemudian, dari survei online, kita juga bisa untuk mengetahui dan juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan juga tindakan para responden. Sehingga memang survei online banyak dipakai di riset kualitatif HI karena memang tadi ini paling utama sepertinya karena bisa untuk menjangkau populasi yang besar dengan waktu yang cepat dan biaya yang murah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin menentukan sampel dalam online survei? Nah, saya juga sedikit cerita. Dulu ketika saya kuliah, saya sempat melakukan survei online dengan teman-teman saya.
Saya mengambil topik bagaimana media sosial mempengaruhi KBGU atau kekerasan berbasis gender online. Nah, jadi saya dan teman-teman menyebar survei online. Kemudian kalau saya memakai simple random sampling, saya menyebar ke berbagai media ya terkait informasi pengisian survei. Kita tidak melihat terkait sertifikasi sampel. Boleh siapapun mengisi survei tersebut. Nah, itu namanya simple random sampling. Jadi, peneliti tidak mematok ukuran apapun untuk pengisian survei. Siapapun boleh memilih secara acak ya. Siapapun boleh mengisi survei, kayak begitu. Nah, yang kedua, stratified random sampling. Jadi, peneliti sebelum berangkat untuk menyebarkan survei lewat media jejaring internet, itu sudah mengklasifikasikan. Misal, oh nanti targetnya adalah perempuan harus mengisi survei berapa perempuan. Kemudian laki-laki yang nanti harus dapat target segini. Atau nanti diklasifikasikan, nanti targetnya adalah yang ngisi survei tingkat S1 berapa, tingkat SMA berapa. Nah, begitu. Jadi cara menentukan sampel dalam survei online ada dua ya, yaitu sampel yang diambilkan random, siapapun boleh mengisi. Kemudian yang kedua, itu nanti ada pengelompokan terlebih dahulu. Ada targetnya sendiri yang mengisi, misal harus laki-laki, harus perempuan, harus anak-anak SMA misalnya, atau harus orang-orang yang udah lulus S1 misalnya. Nah itu namanya stratified random sampling. Nah, kemudian mengapa sih kalau orang-orang memilih survei online dalam riset kualitatif? Kelebihannya adalah mudah dan juga cepat karena memang disebarkan di internet ya, sangat masif dan juga sangat cepat pergerakannya. Kemudian biayanya lebih murah. Ketika survei offline itu kan harus ngeprint terkait list pertanyaan di survei. Ketika survei online nggak perlu karena hanya perlu untuk menyebarkan di media jaring internet. Nah, kemudian yang ketiga ada jangkauannya luas karena bisa untuk sharing ke berbagai media dan juga cepat ya persebarannya karena kan dengan internet. Dan juga respondennya bisa anonim. Orang-orang bisa untuk tidak mengutarakan jati dirinya yang sebenarnya karena mungkin dia butuh privacy. Dan juga datanya langsung terekam karena kan biasanya pakai G-form dan juga nanti ada perekaman hasil pengisian survei gitu ya. Nah, namun lagi-lagi survei online itu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bias akses internet. Karena kan akses internet itu kan tidak sama rata ya di setiap daerah, sehingga akses internet menjadi kendala. Dan juga terkadang kekurangannya adalah respon tidak serius, karena terkadang orang-orang mengisinya cepat-cepat ingin selesai, sehingga hasilnya tidak begitu akurat. Kemudian yang ketiga, sampling tidak terkontrol. Karena tadi, terkadang karena semua orang bisa mengakses, kita sulit untuk memilih dan juga menentukan target ya, target sampelnya seperti apa, karena semuanya bisa mengisi. Nah, yang keempat adalah terkadang responnya itu rendah, karena terkadang orang-orang tidak nyaman untuk mengisi survei di media online, karena mungkin mereka lebih tertarik untuk hal yang lain gitu ya. Kemudian yang kelima, keterbatasan pertanyaan kompleks, karena lagi-lagi orang-orang biasanya lebih suka kalau pertanyaannya simple-simple, supaya lebih cepat untuk mengisi survei tersebut. Nah, begitu sih teman-teman. Untuk tipsnya ya teman-teman harus promosi, kemudian eh, sering promosi, kemudian memberikan screening question ya, dan juga memberikan insentif. Itulah kenapa di survei online biasanya memang ada insentif GoPay atau yang lain. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk survei online dan juga interview ini merupakan dua dari banyak ya cara pengumpulan data di riset kualitatif. Teman-teman bisa untuk memilih sekiranya mana yang paling cocok untuk mencari data risetnya teman-teman, terutama di isu-isu hubungan internasional. Nah, sekian untuk pembahasan pada kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan lebih menarik terkait isu HI lainnya. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu.